Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1061. Mata Sean berbinar dan dia mengangguk. Baiklah, kedengarannya agung dan bermartabat. Saya suka itu. Oh, dan ada satu hal lagi yang saya ingin Anda bantu. Jasper memikirkannya sebelum berkata, bantu aku menemukan beberapa hadiah resmi. Tidak ada yang terlalu aneh, jadi tidak perlu perhiasan. Sesuatu seperti teh, mungkin. Saya menggunakannya sebagai hadiah. Sean mengangguk dan menjawab, baiklah. Aku akan segera mendapatkannya. Hari berikutnya, Universitas Huffmon. Bentley Jasper berhenti perlahan di depan gedung administrasi tempat sekelompok orang sudah menunggunya. Itu Jasper. Saya mendengar bahwa dia adalah orang terkaya di Provinsi Tenggara. Salah satu yang terkaya di seluruh wilayah selatan juga. Itu bahkan belum setengahnya. Saya pikir gedung pencakar langit Waterhoof City juga miliknya. Tidak ada pemuda yang lebih kaya dari dia di dalam negeri. Hal yang paling sulit dipercaya adalah dia baru berusia 20-an. Dia kira-kira seumuran dengan mahasiswa universitas kita, tapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Kudengar dia juga seorang pengusaha. Pria yang begitu cakap. Apakah ada yang tahu apa yang dia lakukan di sini di sekolah kita? Saya mendengar bahwa beberapa kepala departemen penting, rektor universitas, dan dekan menunggunya di lantai atas. Wow, mempertimbangkan pesta penyambutan, saya hampir berpikir bahwa beberapa tokoh penting dari Swallow Capital akan datang. Tentu saja, universitas di seluruh negeri harus mengumpulkan dana sendiri sekarang. Akan baik bagi sekolah untuk berteman dengan orang kaya. Berhenti bicara, berhenti bicara. Dia turun dari mobil. Astaga, dia sangat tampan. Seorang pria berusia 40-an melangkah untuk menyambut Jasper begitu dia melihat Jasper turun dari mobil. Pria itu mengulurkan tangannya saat dia berjalan dan tersenyum. Selamat datang, Tuan Lane. Universitas Huffmon senang mengetahui kedatangan Anda. Jasper menjabat tangan pria itu dan menjawab sambil tersenyum, kalian semua adalah senior dan pelopor industri pendidikan. Saya hanyalah seorang pengusaha yang didorong oleh manfaat, tidak perlu sambutan yang begitu besar. Pria itu tersenyum dan berkata, Anda terlalu baik, Tuan Lane. Perkenalkan saya Doiran Clem, Sekretaris Kantor Kepresidenan. Tuan Marsman, Presiden, dan beberapa kepala departemen penting sedang menunggu Anda di lantai atas. Jasper terkekeh dan berbicara, kalau begitu mari kita naik ke atas dengan cepat. Tidak perlu membuat mereka menunggu lebih lama lagi. Di bawah tepuk tangan meriah dan pimpinan Dorian, Jasper dan Julian masuk ke gedung administrasi. Ketika mereka tiba di lift, Dorian tiba-tiba berkata dengan agak malu, Tuan Lane, liftnya sudah tua jadi agak lambat. Mohon maafkan kami karena menunggu lama. Jasper bertanya dengan rasa ingin tahu, Huffmon University adalah universitas terbaik kelima di negara ini tetapi gedung administrasinya terlihat sederhana dan agak tua. Seharusnya tidak ada alasan bagi sekolah untuk berjuang dengan pendanaan, kan? Dorian menghela nafas dan menjawab, Swallow Capital mengirim dokumen tahun lalu, yang menyatakan bahwa semua universitas harus mengumpulkan dan menangani pendanaan mereka sendiri. Keuangan kami hanya cukup untuk menutupi gaji dan tunjangan staf, membuat kami harus berjuang untuk pembangunan kampus. Belum lagi universitas sangat membutuhkan dana untuk proyek penelitian juga. Setiap uang ekstra yang kami miliki diberikan kepada para profesor dan mahasiswa untuk penelitian. Untuk lingkungan kerja kita, seperti yang dikatakan dekan, itu hanya harus lumayan. Tidak perlu melengkapinya terlalu mewah, karena ini adalah sekolah dan fokus kita harus pada mendidik dan belajar. Jasper mengangguk mengerti. Bapak Marsman adalah dekan yang hebat. Bab 1062. Di kantor dekan di gedung administrasi Universitas Huffmon,
Jasper melihat salah satu tokoh terpenting di bidang akademik negara itu, Patrick Marsmet. Pria tua ini tampak hidup dan bersemangat meskipun berusia akhir 60-an. Ini adalah kedua kalinya Jasper melihat pria energi seusia itu. Pertama kali adalah dengan Old Master Law. "Halo, Pak Marsman. Saya Jasper Line, saya harap Anda baik-baik saja." Jasper sangat sopan dan tulus saat memasuki ruangan. Ini bukan hanya karena identitas dan status Patrick, tetapi juga karena pria itu adalah senior akademis sejati yang mengabdikan hidupnya untuk negara dan rakyatnya. Patrick memperhatikan Jasper baik-baik sebelum menjawab dengan riang, "Halo. Melihat Anda mencapai kesuksesan besar di usia yang begitu muda, Tuan Line, membuat orang tua seperti kami malu. Melihat bagaimana kita menjalani seluruh hidup kita dengan sia-sia." Jasper menjawab, "Anda terlalu baik, Tuan Marsman. Saya kebetulan lahir di era yang lebih baik. Pemuda seperti kami tidak akan pernah memiliki lingkungan yang hebat untuk berkembang tanpa usaha dan kerja keras yang tak terhitung jumlahnya yang telah dilakukan senior seperti Anda untuk negara, Tuan Marsman." "Bagus sekali." Patrick menjabat tangan Jasper dan memuji, "Di sini saya khawatir bahwa saya akan bertemu dengan seorang pengusaha yang berpikiran uang ketika Tom menelepon saya sebelum ini." "Sepertinya saya tidak khawatir untuk apapun." Jasper tersenyum dan berbalik untuk mengambil sebuah kotak panjang dari tangan Julian. Kemudian, dia berbalik untuk memberitahu Patrick, "Kali ini saya datang membawa hadiah, Tuan Marsman." Patrick mengerutkan kening pada tindakan dan kata-kata Jasper. Pria itu menjawab dengan sedih, "Untuk apa? Saya tidak pernah menerima hadiah, jadi tolong simpan itu." Pada saat ini, kesan baik Patrick sebelumnya terhadap Jasper juga berubah menjadi masam. Dorian mulai merasa gugup ketika dia menyaksikan adegan itu dimainkan di samping. Dia merasa Jasper masih agak muda dan liar, saat dia memasukkan praktik pemberian hadiah di sini. Pak Marsman adalah salah satu tokoh terkemuka di bidang akademik. Dia tidak menerima hadiah. Jasper tersenyum menghadapi ketidaksenangan Tuan Marsman dan menjawab, "Jangan terburu-buru menolak saya, Tuan Marsman. Saya yakin Anda akan menyukai hadiah ini. Belum lagi saya tidak hanya memberikannya kepada Anda, Tuan Marsman. Hadiah ini untuk semua orang di Universitas Huffmon. Staf, fakultas, dan badan mahasiswa." "Oh." Patrick tertarik sekarang. "Sekarang saya harus melihat hadiah besar apa yang Anda berikan kepada kami. Ketahuilah bahwa jika ini adalah pemberian sekuler, saya tetap akan menolaknya. Bagaimanapun, ini adalah kampus, dan keharmonisan suasana itu penting." Jasper tertawa. Dia tidak terburu-buru untuk menjelaskan saat dia membuka kotak itu. Di dalam kotak panjang itu ada gulungan yang dikemas dengan hati-hati. Gulungan itu sendiri panjangnya sekitar 1,5 meter dan tampak agak tua. Ada lapisan lilin di bagian luar gulungan itu untuk mencegahnya teroksidasi. "Jika Anda bisa membantu saya, Tuan Clem." Dorian segera setuju dan berjalan mendekat. Berdiri di seberang Jasper, mereka dengan hati-hati mengeluarkan gulungan itu dan membukanya. Pak Marsman menatap gulungan yang perlahan terbentang saat dia secara naluriah mengeluarkan kacamata bacanya untuk memakainya. Dia tahu bahwa gulungan ini adalah barang antik yang berharga. Pada saat yang sama, para kepala departemen dan presiden lain yang datang untuk menemani dekan juga berjalan. Semua orang melihat gulungan itu dengan rasa ingin tahu. Setelah gulungan dibuka, satu kalimat menyebabkan terengah-engah ketidakpercayaan riak melalui kerumunan. Ini adalah pertukaran cendekiawan Sumer kuno kaligrafi Tuan Hines. Bab 1063. Dengan itu, kerumunan itu langsung gempar. Kebanyakan orang di negara ini tidak tahu siapa Tuan Hines itu. Namun, akan menjadi kejahatan bagi siapapun di Universitas Huffmon untuk tidak mengenal pria itu. Hines adalah pendiri Universitas Huffmon dan dekan pertamanya. Dia adalah tokoh paling berperingkat tinggi di bidang budaya Somerland selama masanya. Semua muridnya adalah orang-orang yang terlibat,
atau bahkan memimpin percepatan pembangunan besar-besaran dalam sejarah modern awal Summerland. Semua orang senang begitu mereka mendengar ini, terutama Pak Marsman. Jasper menatap pria yang berbicara dan tersenyum. Anda punya mata yang bagus untuk hal-hal, Tuan. Profesor McDaniel adalah Kepala Departemen Sejarah Modern Awal Universitas Huffmon. Dia salah satu dari 3 tokoh teratas di bidang sejarah modern awal. Patrick memperkenalkan pria itu sebelum dia melihat gulungan yang terbuka lagi dan bertanya, apakah ini yang asli? Jasper tersenyum, saya tidak akan berani main-main dengan Anda tuan-tuan dengan menawarkan palsu. Ini memang artikel asli. Jasper kemudian memuji Sean secara internal setelah menjawab. Sean, yang sedang memikirkan bagaimana dia bisa menebus kesalahannya, segera menemukan harta karun ini begitu dia mengetahui bahwa Jasper sedang mempersiapkan hadiah untuk Universitas Huffmon. Jasper hanya bisa mendapatkan item ini karena keluarga Sean berteman dengan pemilik gulungan sebelumnya. Bahkan saat itu, Jasper harus membayar 8 digit untuk membeli karya kaligrafi Mer. Hines. Itu adalah barang yang mahal, harganya puluhan juta. 10 juta adalah jumlah yang mencekik dalam pengaturan seperti itu. Namun, sejauh menyangkut Jasper, hadiah ini adalah hadiah yang sempurna untuk Universitas Huffmon. Bapak, Hines adalah seorang sarjana yang diakui publik di dalam negeri. Meskipun dia telah lulus, prestasinya terus bertahan dalam ujian waktu. Universitas Huffmon tetap menjadi akademi suci yang bermanfaat bagi ribuan orang. Terpikir oleh saya betapa memalukannya Universitas Huffmon jika karya kaligrafi Tuan Hines menghilang di dunia luar, jadi saya pikir saya akan mengambil tanggung jawab untuk memberikannya kepada Universitas Huffmon sebagai gantinya. Saya berharap Universitas Huffmon akan menghormati keinginan Mer. Hines yang lewat dan terus menghasilkan dan membina para sarjana dan bakat untuk negara dan rakyatnya. Jika ada orang yang baik dengan kata-katanya, itu pasti Jasper Lane. Semua orang di ruangan itu tersenyum gembira mendengar kata-kata Jasper saat para raksasa dari bidang akademik masing-masing memandang Jasper dengan penuh kasih sayang. Bahkan Marsman menatap Jasper dengan sangat lembut. Jasper, izinkan saya untuk merujuk Anda dengan nama asli Anda sebagai penatua Anda. Atas nama staf dan mahasiswa Universitas Huffmon, saya berterima kasih atas hadiah Anda. Kami tahu bahwa ini adalah hadiah yang mahal, tetapi Universitas Huffmon lebih menghargai apa yang dilambangkan oleh hadiah itu. Jadi, terus terang, kami tidak bisa dan tidak mau menolak hadiah itu. Terima kasih, kami akan menghargainya. Patrick tiba-tiba bergerak untuk membungkuk berterima kasih kepada Jasper. Jasper tidak bisa menerima tindakan seperti itu, jadi dia segera mengulurkan tangan untuk menghentikan Patrick. Jasper menjawab dengan canggung, Tuan Marsman, saya harus pergi dengan rasa malu jika Anda terus bersikap terlalu sopan kepada saya. Tawa memenuhi ruangan setelah Jasper mengatakan ini, dan Patrick tidak lagi bersikeras. Yang terakhir menyuruh seseorang menyimpan harta kaligrafi berharga itu sebelum dikirim ke aula besar Universitas Huffmon dan dibingkai sehingga staf dan mahasiswa bisa memberi hormat. Jasper tersenyum lembut pada efek tak terduga yang dibawa hadiahnya. Dia sedang memikirkan bagaimana dia bisa menyebutkan alasan kunjungannya sebelum Pak Marsman mengambil inisiatif untuk mengangkatnya. Jasper, aku tahu kamu datang mengunjungi kami untuk stepper, ya. Saya sudah memanggil profesor akademis yang relevan. Bagaimana lagi Anda ingin Universitas Huffmon membantu Anda? Jasper menghela napas pelan. Inilah perbedaan antara membawa dan tidak membawa hadiah. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.